Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Apa kabarmu? Mr. Kiki berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada saat ini, kita akan belajar tematik, yaitu muatan ilmu pengetahuan alam. Tema 4, subtema 1. Ya, judulnya organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Jadi, sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Oke, mari kita bahas yang pertama, jantung. Ya, kalian bisa lihat gambar jantung di sini. Ya, jadi jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, jantung melakukan proses kontraksi dan relaksasi. Kemudian, jantung terbagi menjadi serambi kanan dan serambi kiri, juga bilik kanan dan bilik kiri. Kemudian, ada yang namanya pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, arteri. Arteri adalah pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Lalu ada yang namanya kapiler. Kapiler yaitu pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Kemudian ada yang namanya vena. Vena adalah pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Ya, perbedaan antara arteri dan vena bisa kalian lihat seperti ini ya. Yang pertama, arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena terletak dekat permukaan tubuh. Kemudian perbedaan yang kedua, dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis pada arteri. Sedangkan pada vena, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Lalu, pada arteri, aliran darah berasal dari jantung. Sedangkan vena, aliran darah menuju jantung. Kemudian arteri, denyut akan terasa ya pada arteri ini. Sedangkan pada pembuluh vena, denyutnya tidak terasa. Jadi ada 4 poin yang membedakan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Selanjutnya, berdasarkan alirannya terdapat 2 macam peredaran darah pada manusia, yaitu yang pertama peredaran darah besar dan yang kedua adalah peredaran darah kecil. Ya, kalian bisa lihat contohnya, contoh gambar berikut ini. Peredaran darah besar mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Ya, mari kita lihat. Awalnya darahnya mengalir dari bilik kiri, lalu ke aorta, kemudian ke kapiler seluruh tubuh, lalu ke vena atas dan bawah, dan kembali ke serambi kanan. Kemudian untuk peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung, ya. Aliran darahnya sebagai berikut. Yang pertama, dari bilik kanan menuju ke arteri paru-paru. Kemudian dari arteri paru-paru menuju ke paru-paru, lalu menuju ke vena paru-paru dan ke serambi kiri. Ya, jadi bisa kalian lihat pada gambar ini ya. Kemudian yang ketiga, darah. Ya, organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Sedangkan plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Kemudian sel-sel darah terdiri atas eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping-keping darah.
Kalian bisa melihat pada gambar berikut ini, ya. Kemudian, fungsi darah. Ada 4 fungsi darah. Yang pertama, mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Ya. Jadi, tugas ini dilakukan oleh plasma darah. Kemudian, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini dilakukan oleh eritrosit. Ya. Dan membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Bagian darah yang melakukan tugas ini adalah leukosit atau sel darah putih. Sedangkan untuk menutup luka, tugas ini dilakukan oleh darah, yaitu bagian trombosit atau keping-keping darah. Ya, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mr. Kiki harap video pembelajaran ini dapat berguna bagi kalian, ya. Dan terima kasih telah menyaksikan. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan tempat tinggal kalian semua, ya. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you and God bless you. Bye.